Dia mendidik saya itu memang sangat disiplin. Subuh itu harus bangun. Subuh itu kalau tak bangun disiram. Apa yang menjadi fokus pekerjaan kita, apa yang harus kita buat langkah-langkahnya, dan apa yang harus kita capai. Kalau dipikir masa kecil, memang saya dilahirkan di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat? Ya, masih Kepulauan Riau, itu di suatu pulau yang kecil, tapi pulau yang bersejarah, dan di situ saya dilahirkan dan temui saya di Tanah. Ada nih Pak, kalimat kalau misalnya belum ke Pulau Penyengat tuh artinya belum ke Kepulauan Riau. Jadi Bapak lahir aslinya dari sana? Ya, jadi mitos itu sudah ada sejak saya kecil. Oh begitu? Sejak saya kecil. Sejak kecil kata-kata itu udah ada? Sudah ada, sudah kita dengar. Tapi kalau misalnya sekolah, SD, SMP, SMA tuh di mana? Jadi SD saya di Pulau Penyengat, kemudian SMP saya di Tanjung Pinang, dan SMA di Tanjung Pinang. Oke, berarti masih di Kepulauan Riau Masih di gitu ya Kepulauan Pak? Riau. Tapi sampai akhirnya nih bisa ke Karimun dari Tanjung Pinang, Ya. itu gimana? Kalau pikir dari Tanjung Pinang bisa ke Tanjung Balai Karimun, ini sejarahnya panjang. Gimana tuh? Ceritain dong. Jadi ceritanya setelah tamat SMA, itu saya termotivasi dan memiliki semangat untuk melanjutkan kuliah. Oh, gitu. Ya, waktu itu kuliah itu cuma ada di Pekanbaru untuk Provinsi Riau. Di Batam masih belum ada, di Tanjung Pinang belum ada. Jadi anak-anak Kepri itu kuliah rata-rata di Pekanbaru atau di Jawa atau di daerah-daerah lain. Jadi setelah tamat SMA itu saya masih ingat tanggal 25 Mei tahun 1988. Itu Bapak masuk kuliah? Itu pertama kali saya berangkat dari Tanjung Pinang menuju ke Pekanbaru. Itu baru mau tes. Baru mau tes? Baru mau ikut tes. Nah, baru mau ikut tes, daftar ke UNRI, terus ikut tes, kemudian ternyata lulus. Oh, lulus. Lulus. Jurusan apa tuh Pak? Waktu di UNRI itu saya ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Berarti memang relate ya sama pekerjaan yang saat ini dijalanin. Iya, real di pekerjaan. Nah, dari Penyengat terus kuliah ke Pekanbaru yang saat itu udah termasuk kota ya Pak, kota besar ya? Ya, Pekanbaru kan ibu kota Provinsi Riau waktu itu. Dan di situ satu-satunya ada universitas negeri, dan saya ikut seleksi dan ternyata lulus dan sempat kuliah di Universitas Riau. Oke. Nah, kuliah pada zaman itu, tapi Pak pada zaman itu nih saya kurang tahu nih, kuliah itu emang udah banyak nih orang yang kuliah atau pada saat itu masih jarang tuh teman-teman Bapak gimana? Masih jarang sekali. Masih jarang Ya, sekali. pada waktu itu mungkin letting-letting saya yang kuliah itu hanya bisa dihitung pakai jari. Nah, gitu. Iya. Letting-letting saya. Kenapa gitu Pak? Ya karena dulu pertama kemampuan orang tua. Kemudian motivasi, semangat untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian tentu kita ingin merubah dari kondisi yang kita hadapi pada waktu itu dengan mengecap pendidikan yang lebih tinggi supaya kita bisa berkembang, berubah. Kan gitu, Ceng. Kalau tidak kan kalau pengetahuan tak kita raih dengan baik, bagaimana kita ingin berubah dan memiliki bekal. Wah, bagus banget. Dan orang tua saya pernah mengatakan, karena saya punya adik-beradik. Ada berapa kakak beradik? Saya kakak beradik itu 12 orang. 12 orang? Ya, saya anak kelima. Anak kelima. Orang tua saya sempat mengatakan, Man, gitu. Saya panggil orang tua saya Papa. Waktu belum orang pun tinggal di Penyengat, keren manggilnya. Udah Papa Mama, udah kota banget. Panggil ayah saya itu Papa. Tapi panggil emak saya itu bukan ibu, bukan mama, tapi emak. Oh, emak. Jadi kalau panggilan ibu masih lokal banget. Tapi emak, kalau papa udah kota. Kota gitu kan. Nah, jadi saya bilang, Pak, saya bilang, oh gini aja. Man katanya, Papa tak bisa meninggalkan harta. Karena apa? Karena dia pegawai rendah. Dan anaknya banyak, 12 orang. Kan itu. Tak bisa meninggalkan harta. Tapi kalau selagi kau mau sekolah, mau mengecap pendidikan, kemana aja, Papa akan berusaha untuk menyekolahkan. Seperti itu. Nah, jadi saya termotivasi. Ya betul juga apa saya lihat kan. Kalau misalnya saya hanya cukup sekedar tamat SMA dan pekerjaan saya seperti ini aja,
kapan saya bisa berubah? Kan gitu kan? Iya, betul. Akhirnya ada tak ada, saya harus berangkat. Saya harus pergi untuk kuliah lagi. Tapi pada saat itu dari 12 kakak beradik nih Pak, 4 di atas Bapak ya berarti Iya. kuliah nggak? Dari 4 di atas saya 1. Oh, 1 yang kuliah. 1 yang kuliah. Tapi kalau misalnya ngelihat sosok nih, mungkin orang tua atau kakak beradik Bapak, siapa nih panutan Bapak yang aku harus kuliah untuk berubah? Nah, jadi Itu gimana, salah satunya waktu itu abang saya itu duluan dia kuliah. Duluan dia kuliah ke Pekanbaru, di Riau itu, di Pekanbaru. Kemudian saya nyusul, dia hampir selesai, terus saya nyusul. Dan saya juga sebetulnya tidak termotivasi ke siapa-siapa sebetulnya. Tidak termotivasi harus ikut abang saya kuliah. Saya tidak pernah berkiblat seperti itu. Cuma saya termotivasi itu saya harus berubah. Kalau saya hanya tetap di kampung dengan kondisi yang ada seperti sekarang dan melihat peluang-peluang yang ada, saya mau jadi apa? Ah kan gitu. Saya mau jadi apa? Walaupun saya belum tahu ke depannya saya bagaimana gitu. Oh, jadi pada saat itu belum ada gambaran pengen mungkin jadi ASN, pengen jadi pilot gitu, berarti belum ada tuh. Enggak sama sekali. Terus kenapa ngambil ilmu pemerintahan? Nah, jadi waktu saya mau pergi kuliah, karena waktu itu saya tamat SMA itu jurusan saya A4. A4? Ya. Apa itu Pak? Waktu zaman saya itu ada A1, A2, A3, A4. Oh gitu. Jadi A1 itu fisika, biologi. Kemudian A2 itu biologi. Kemudian A3 itu sosial dan A4 itu bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya. Ya. Oke, fakultas ya kayaknya ya. Ya, jadi teman-teman saya yang di A4 itu banyak masuk guru. FKIP. Ah gitu, waktu pas saya mau tamat kuliah, tamat sekolah itu tempat kakek saya waktu itu, karena saya tinggal sama kakek kan. Kakek saya bilang, "Udah kau masuk sekolah guru aja." Hah, gitu kan. Saya mikir, kalau sekolah guru saya bukannya hobi ke guru. Kan gitu kan. Mau jadi guru, ngapain jadi guru kan gitu kan. Akhirnya saya paksakan diri ya, walaupun pada waktu A4 itu di sekolah itu kelas 2 itu udah tak belajar matematika. Oh, dulu begitu. Iya. Kelas 2 itu udah matematika udah nggak belajar lagi, yang dipelajari hanya bahasa, sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, kan gitu. Yang dipelajari. Tapi saya termotivasi, saya harus bisa tidak ke situ gitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri dan belajar. Nah, dan belajar walaupun matematika waktu itu salah satu materi yang dites, saya harus belajar dari nol. Karena kelas 2, kelas 3 udah tak belajar matematika. Itu belajarnya dari mana? Nah, jadi pada waktu saya sampai di Pekanbaru, itu ada teman saya, sahabat saya itu namanya Raja Imran Hanafi. Wah, masih ingat beliau. Raja Imran Hanafi itulah salah satu orang yang sahabat saya yang berjasa. Dia yang membawa saya ke rumah kosnya waktu itu, kan kosnya. Waktu itu kosnya itu dia tinggal bersama temannya yang bernama Reza Palevi. Reza Palevi itu pernah jadi wakil bupati Bengkalis. Bapak masih ingat semua, masih kontekan sampai sekarang nih Pak? Masih. Nah, Reza Palevi itu dia jurusan MMIPA, Fakultas Ilmu Pengetahuan, jurusan Matematika. Wah. Kebetulan di situ satu kos. Jadi saya jumpa dia, saya bilang, saya nggak matematika nggak bisa, saya bilang. Karena kelas 2, kelas 3 saya nggak belajar matematika. Tapi tes kan ada. Iya. Materi tes ada. Saya mau belajar, boleh nggak? Oh, udah, ambil soal-soal katanya. Jadi dia ngajar saya. Dipermudah ya Pak langkahnya? Langkahnya, dia ngajari saya tiap malam tuh. Ambil soal, bahas soal. Seperti itu. Tapi Pak, pada zaman Bapak kuliah dulu nih, ini kalau boleh tahu nih, Firman pada saat kuliah nih, seorang Sekda Karimun nih, mudah atau sulit Pak masa kuliahnya? Banyak sekali rintangan, banyak sekali sakitnya. Pak, hidup itu kan terbentur, lalu terbentuk. Kuliahnya gimana? Jadi seperti itu. Jadi hidup ini memang harus dijalani. Jangan pernah takut menjalani kehidupan. Itu kunci. Jangan pernah takut menjalani kehidupan. Jadi jangan pernah takut kita mencoba. Dan jangan pernah takut kita gagal. Karena apa? Karena dengan mencoba dan gagal, yakinlah kita semakin matang dan berhasilnya tuh enak. Seperti itu. Tapi masa kuliah gimana nih? Lancar-lancar aja atau mungkin penuh perjuangan? Ya, pada waktu kuliah itu, ini satu. Pada setiap langkah yang kita lakukan, ya kan, kita jangan pernah meninggalkan sholat, berdoa dan bersyukur. Itu tips dari Bapak untuk menghadapin tantangan? Benar. Jadi jangan pernah kita tinggalkan sholat,
berdoa dan bersyukur. Tapi Pak, pernah nggak sih Bapak tuh mungkin menghadapin tantangan atau cobaan yang sampai bikin putar balik titik kehidupan Bapak? Jadi sebetulnya hidup itu jangan pernah kita terlalu pikirkan susahnya. Gitu? Betul. Hidup tuh perlu kita pikir jalani dan rasakan. Kalau kita pikir susahnya, kita akan melemahkan semangat kita. Hidup tuh kalau kita memikirkan susahnya, itu akan melemahkan semangat kita untuk maju. Jadi tapi yang penting jalani. Nah, banyak kegiatan-kegiatan seperti itu yang saya alami, dan saya pikir sekarang kok saya mampu gitu. Contoh. Waktu saya kuliah itu, sebetulnya waktu mau berangkat tuh uang tak ada. Uang nggak ada? Nggak ada. Tapi nekat? Nekat. Pokoknya berapa minta uang berangkat sama orang tua. Kasih uang berangkat. Pada saat itu Di sana pun waktu itu abang saya kan tinggalnya di Rumbai, jauh. Tepat. Kalau dulu kan Undri itu kan di Gobah. Rumbai dengan Gobah itu sangat jauh sekali. Jadi saya tinggal di mana tuh saya belum tak pikirkan saya mau tinggal di mana. Belum terpikirkan? Belum terpikirkan. Mau tinggal di mana. Nekat aja? Iya. Tapi pada saat itu megang uang? Megang uang pas-pasan. ATM? Dia ada Pak? Mana ada ATM? Terus, jadi gimana tuh? Ya nekat. Nekat aja? Ya nekat. Saudara tak ada? Saudara ada tapi jauh. Oh tapi jauh? Nah jadi pergi sana itu, modal nekat. Tapi itu tadi, saya bilang tuh sholat jangan pernah tinggalkan, doa jangan pernah tinggalkan, bersyukur jangan pernah. Allah pasti tolong. Maka itu Allah tolong, Allah perkenalkan pertemukan saya dengan Raja Imran Hanafi. Awalnya saya tak kenal. Tapi karena itu tadi ya Pak? Karena Allah tolong itu akhirnya tinggal di rumah dia, numpang rumah dia, kan gitu kan? Kemudian dia tuntun di mana tempat tes, kan gitu? Iya. Kemudian tinggal di situ, sudah lulus tuh pasti ada masalah lagi. Mau bayar uang pertama, pusing. Dari mana uang ini kan gitu? Mau bayar, padahal cuma itu waktu 100 lebih rupiah. Uang pertama kali bayar untuk pendaftaran ulang. Pusing lagi mikir, mau kemana cari uang nih? Telepon orang tua. Waktu itu bukan pakai telepon, pakai SB. Dulu kan mana ada telepon. Belum ada telepon genggam ya Pak? Nggak ada. Jadi kita pakai USB atau wartel. Oh, udah ada wartel pada zaman itu? Udah ada. Nah, pakai SB waktu itu. SB karena di kantor gubernur, orang tua saya kan kerja di SB. Oh. Santel kan, Sandi. Jadi bicara dengan orang tua. Orang tua dengan mendadak gitu kan mana ada uang. Iya. Nah, kan gitu kan. Akhirnya pergi kemana-mana tuh cari pinjaman. Pergi cari pinjaman, akhirnya Allah tolong dapat. Nah, saat itu kita bayar, baru orang tua kirim, baru Bayar. Itu baru nak pendaftaran. Belum lagi bayar itu per bulan, per semester lagi ya Pak? Belum lagi makan, belum lagi kosnya. Ya ibaratnya setelah dalam perjalanan itu kita sudah mulai kuliah, kemudian kos bulanan itu dikirim hanya 40.000 sebulan. 40.000 itu bayar kos, kemudian beli beras 10 kilo untuk satu bulan, bayar catering untuk lauknya, habis. Jadi belanja harian tak ada, jadi kalau pas mau makan tuh tunggulah. Jadi tunggu catering itu kan siang, masak beras, tunggu catering, ambil, baru bisa makan. Jadi nak beli yang lain-lain tuh mikir. Karena uangnya pas-pasan tiap bulan. Tiap bulan, jajan tak ada. Beli buku tak ada, apalagi pakaian. Tapi pada saat itu pulang ke Penyengat berapa kali dalam? Setiap Lebaran. Oh, setiap Lebaran, berarti 1 tahun sekali. Sekali Lebaran pulang, kan gitu kan? Tapi Pak, pada saat itu kan Bapak masih muda nih, masih seumuran saya nih berarti zaman-zaman kuliah. Tantangan tuh di mata Bapak tuh gimana? Apa tantangan tuh? Jadi tantangan itu kalau kita anggap susah, akhirnya kita punya mental yang akan tergerus. Tapi kalau kita jalani aja dan kita hadapi, dan itu akan mudah. Berarti jadi, ikhlas, nekat, ikhlas, jalani aja, Allah akan tuntun. Jadi nggak usah dipikirkan gitu. Terus itu ceritanya lulus dari kuliah tahun berapa? Nah, jadi setelah saya masuk Undri, kemudian ada pembukaan APDN. APDN? Ya, itu kan APDN buka. Terus APDN itu IPDN zaman sekarang ya Pak? Enggak, yang zaman sebelumnya. Angkatan terakhir. Jadi gitu. Akademi Pemerintah Dalam Negeri kan. Nah, jadi waktu itu dibuka pengumuman ada pembukaan, terus saya pulang ngurus surat, saya daftar kembali. Saya daftar kembali, saya coba tes. Coba tes, maka itu banyak teman-teman, banyak keluarga itu aneh, kok bisa lulus katanya gitu.
Karena kan pada zaman itu kan kalau mau lulus APDN kan kita tahu sendiri, tanda kutip ya. Oh, yang gitu-gitu udah ada dari zaman dulu. Oh itu kan kalau tak punya orang kuat kan gitu kan, Iya. tak punya apa kan gitu kan, Ya. sulit nak lulus. Tapi waktu itu saya jalani aja saya bilang, ikut tes. Penempatan pertama pada saat lulus di APDN di mana, Pak? Setelah mengikuti APDN, karena lulus APDN, itu tahun 91, tempat tugas saya yang pertama adalah di Tanjung Balai Karimun. Di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun tahun 91 saya tempatkan di sini sebagai staf Kelurahan Tebing. Staf Kelurahan Tebing. Staf Kelurahan Tebing. Lalu bisa sampai sekarang menjadi seorang sekda, gimana tuh? Itu kalau diceritakan nggak habis satu hari ini. Singkat aja nih, Pak. Singkat cerita, saya staf Kelurahan Tebing waktu itu masih Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau. Ya. Pada saat kita masih jadi kabupaten ya, Pak, masih belum jadi kabupaten, provinsi. belum provinsi, belum ada pemekaran. Hmm. Kabupaten Kepulauan Riau saya staf kelurahan, kemudian beberapa tahun di situ, kemudian saya ditarik menjadi staf kecamatan. Dari staf kecamatan kemudian saya diberi eselon 5 waktu itu ke kelurahan, menjadi sekretaris Kelurahan Meral. Menjadi sekretaris Kelurahan Meral itu eselon 5A. 5A. Di sekretaris kelurahan itu berapa tahun di situ, terus saya ditarik menjadi PLT Kasih Pemerintahan di kecamatan. Nah, di situ. Dari Kasih Pemerintahan kecamatan baru saya ikut tes lagi. Ya, tes pertama mungkin saya tak lulus, waktu ingin melanjutkan S1. Ada gagalnya juga Ya, di situ gagal itu memang terasa gimana ya. Sewaktu saya ingin melanjutkan S1 itu tahun 95 ya. Tahun 95 lah, lebih kurang tahun 95. Sebelum 95 itu orang yang pertama kali itu 94. Orang tua saya meninggal. Oh, oke. Oh, itu sedih banget. Yang paling sedih pada waktu itu orang tua meninggal. Itu kayaknya tuh karir apa saya dah tamat. Dunia selesai. Ya, tamat. Rasanya. Waktu itu saya sudah tak ada termotivasi lagi untuk melanjutkan. Kena orang tua satu-satunya punggung kehidupan keluarga ya. Kan adik saya 12. Iya. Saya nomor 5. Berarti di bawah saya masih Banyak. Masih Panjang panjang. perjalanannya, Pak. Jadi saya waktu itu yang bekerja baru saya sendiri. Abang saya yang sudah tamat kuliah itu belum kerja. Yang kerja masih saya sendiri. Itu waktu dalam pikiran saya itu sudah tamat untuk meningkatkan karir dalam konteks pendidikan. Udah sempat saya berpikir seperti itu, saya tidak akan kuliah lagi, tapi saya termotivasi bagaimana saya membantu adik-adik yang di bawah. Karena saya sudah berjanji sama mereka tuh kuliah semua. Yang di bawah saya itu kuliah di UIR. Kemudian yang di Malang 1, kemudian yang di Pekanbaru itu ada 2, yang di Malang 1 kuliah juga, kemudian yang di tamat SMA waktu itu masih 1 juga di Pekanbaru. Lagi kuliah semua. Lagi kuliah semua. Bapak tulang punggung keluarga pada saat itu. Saya bukan tulang punggung. Waktu itu saya masih yang kerja cuma saya sendiri. Tapi otomatis berpikir. Berpikir. Adik-adik. Adik-adik ini tulang punggung keluarga udah meninggal. Oh itu sedihnya minta ampun, udah berpikir tuh berbulan-bulan itu. Saya tak akan bisa lagi kuliah. Habis itu mikir bagaimana jadi saya janji sama mereka, kalian tetap lanjut. Padahal saya tak pikir jalan keluarnya gimana. Waktu itu mereka sudah sampaikan, dalam bang kami berhenti saja. Betul waktu itu. Udah capek pada saat itu ya, Pak? Ya. Tapi pada akhirnya semua bisa terselesaikan tuh prinsip apa yang Bapak pegang? Jadi pada waktu itu mereka sudah bilang, Bang saya sudah berhenti saja. Saya bilang pada waktu itu spontanitas, saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Jangan berhenti, lanjutkan. Tapi saya tak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan saya juga berpikir waktu itu saya berhenti, karir saya berhenti habis untuk melanjutkan kuliah gitu. Tapi lama-kelamaan saya perbanyak sholat, banyak merenung. Saya bilang saya punya Tuhan, saya punya Allah. Kenapa saya harus takut? Betul. Saya harus takut, saya bilang. Saya punya Allah, punya Tuhan. Dan kenapa saya harus stagnan? Saya yakin Allah akan pasti jalan. Sehingga saya akhirnya perlahan-lahan memotivasi diri sendiri. Kalau ada peluang, kesempatan, kenapa tak saya coba lagi? Nah, begitu. Kenapa tak saya coba lagi?
Nah tadi kan kita pada akhirnya ternyata titik beratnya nih Pak, kayaknya pada saat orang tua meninggal. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke masa kecil Bapak dengan orang tua gimana tuh? Berarti deket banget ya Pak? Nah, jadi gini, saya kan karena ramai adik-beradik. Jadi saya salah satu anak yang dipelihara oleh kakek dan nenek saya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kena 12 itu, ya pusing juga kan, mama mungkin periksa melihara banyak-banyak kan, macam paku gitu kan. Jaraknya dekat berarti ya Pak? Dekat 2 tahun gitu kan. Nah, jadi saya dipelihara oleh kakek dari kecil, dari bayi. Maka itu sebetulnya kakek saya itu saya bukan panggil kakek, saya panggil Pak. Nenek saya itu bukan saya panggil nenek, saya panggil Mak. Karena dari kecil. Dari kecil dirawat. Jadi saya punya 2 mak, punya 2 Pak. Tapi Pak kalau misalnya masa kecil di tahun kita kan lintas generasi nih ya Pak, jauh nih umur usia beda. Kalau di tahun segitu masa kecil di Penyengat ngabisinnya gimana tuh waktunya tuh Pak? Jadi kakek saya itu orangnya keras. Memang dia mendidik saya itu disiplin. Jadi ibaratnya begini, dia tuh mendidik kita itu. Yang saya bersyukur, mungkin karakter saya mungkin banyak dipengaruhi oleh kakek saya daripada orang tua saya. Kalau karakter. Mungkin dia yang banyak membentuk saya, karena saya dari kecil dari sama dia. Dia mendidik saya itu memang sangat disiplin. Ibaratnya begini, subuh itu harus bangun. Subuh itu harus bangun. Subuh itu kalau tak bangun disiram. Untuk sholat ya Pak? Ya, sholat dan bekerja. Karena kakek saya itu orangnya berjualan. Beliau pedagang? Dia berjualan kue. Ya kan, ke sekolah. Kemudian dia pelihara ayam, pelihara itik, pelihara kambing. Dan itu dididik saya itu semua dari situ. Jadi saya tuh tugas saya itu bangun subuh itu ambil kue-kue di rumah-rumah tetangga, rumah warga, dikumpulin nanti buat jualan ke sekolah. Masa kecil Bapak? Iya. Berarti nggak mudah ya? Nggak mudah. Meskipun di tahun itu mampu kuliah, tapi iya. Jadi belajar itu sebetulnya kau belajar hanya kau mau belajar, nggak dipaksa belajar gitu. Gitu kan, makanya itu belajar tuh pada waktu kena ujian aja baru belajar. Karena sehari-harinya dagang kue. Kerja terus. Jadi paginya tuh, jadi dia lihat umur kita. Umur kita masih kecil tuh dia didik kita seperti ini. Dia tengok kemampuan kita pada umur itu. Dapat umur sekian mulai dibebankan seperti ini. Nah, jadi ngangkat air itu, kalau angkat air itu dulu kan rumah saya di pesisir, di pantai. Itu kalau ambil air itu di darat. Di darat itu lebih kurang tuh sekitar 50 meter. Nah, kita pikul air itu. Dan itu satu hari air yang kita angkat tuh sampai 3 drum. Kecil-kecil udah berotot. Ya, ini dulu ini keras nih. Karena setiap hari ngambil air untuk kebutuhan rumah. Kebutuhan MCK, kebutuhan mandi apa semua. Itu di rumah, keluarga tuh di rumah. Kita yang laki-laki yang disuruh ambil air penuhi pagi sampai sore. Pagi ambil, sore ambil. Berarti hidup Bapak dari kecil pun sudah berjuang. Sudah berjuang, dididik keras. Dididik keras. Nah, jadi waktu bermain itu sangat sedikit sekali. Waktu bermain itu cuma bisa pada hari libur dan hari Minggu. Nah, hari-hari lain itu lebih banyak bekerja. Itu tadi. Jadi kalau kambing ayam itu kan harus bersih. Jadi pagi itu setelah ambil air semua, nanti ayam itu dikasih makan, dilepasin, kemudian dibersihin kandangnya. Udah selesai semua, baru kita mandi, kita masuk pakai baju sekolah, baru dikasih sarapan, baru pergi sekolah buat jualan kue lagi. Bapak jualan berarti di sekolah? Di sekolah. Hasilnya buat jajan? Dikasih lebih sedikit. Menyenangkan ya Pak kalau dipikir-pikir kembali. Nah, jadi prinsip kakek saya itu siapa yang rajin itu apanya dapat upahnya lebih. Tapi yang malas dia nggak mau ngasih. Terus Bapak akhirnya keluar dari Pulau Penyengat, maksudnya pindah itu di lulus SMA? Ya, jadi salah satu yang memotivasi saya untuk keluar dan melanjutkan pendidikan, beratnya kerja itu. Sakitnya itu. Iya kan? Tapi pada saat itu Bapak mikir nggak, aku mau jadi inilah, nggak mau lagi kerja kayak gini. Pengen jadi apa dulu pas kecil Pak? Pada waktu itu saya melihat, karena saya diajari berdagang, gitu kan, berdagang kue, itu pelihara ayam, pelihara itik, pelihara kambing, ambil daun kambing, kasih makan, bersihin kandang, kan gitu kan? Waktu itu terpikir saya mau jadi bisnismen. Oke, pengusaha. Waktu itu mau jadi bisnismen, mau jadi usaha. Tapi larinya kok ke pemerintahan gitu. Kan gitu kan? Jalannya. Nah, jalannya mungkin itu pengaruh mungkin kerjanya orang tua. Nah, itu. Orang tua kerja kan di pemerintahan. Jadi ambil di pemerintahan, tapi belum terpikir mau jadi PNS, tak ada sama sekali.
Tapi enjoy sama apa yang dijalanin ya, sekarang. Enjoy ngambil pemerintahan, tapi tidak ada dalam mindset saya itu jadi pegawai. Oh gitu. Nggak ada di mindset jadi pegawai. Masuk APDN itu pun bukan ingin menjadi pegawai. Masuk APDN itu sebagaimana sekolah gratis. Ya kan susah. Tiap bulan hanya 40.000. Datang uang bulanan habis. Hari itu juga habis. Kan gitu kan? Iya, benar. Nah, di APDN buka gratis. Kan gitu. Pakaian dikasih, makan dikasih, tempat nginap dikasih, ada tunjangan dikasih. Kemudian kita diangkat CPNS dapat gaji. Wah, kan enak. Seneng hati ya, Pak. Senang hati. Kan? Jadi orang tua tak payah lagi kirim, gitu. Seperti itu. Tapi dari 12 kakak beradik Bapak yang saat ini menjadi ASN, hanya Bapak sendiri? Apa Iya. gimana? Ya, selain saya ada adik-adik di bawah saya jadi PNS semua. Oh, jadi PNS. Nah, jadi yang di bawah saya jadi PNS, kemudian ada yang jadi guru, ada PNS berapa orang lah. Ada juga yang tidak. Sampai sekarang masih sering kepenyengat, Pak? Masih, walaupun orang tua ada tiada, kalau pulang ke sana ada dinas, saya pulang punya. Kalau lebaran kedua ketiga saya pulang punya. Keluarga masih di Penyengat, Masih. adik beradik? Masih ada yang di Penyengat, ada yang di Pinang. Oke. Iya. Nah sekarang kan dengan kesibukan Bapak nih sama tugas-tugas yang Bapak emban, berat ya Pak jadi sekda? Berat nggak nih? Jadi itu saya bilang tadi, berat atau tidaknya suatu tugas itu tergantung orang. Sibuk atau tidak sibuknya suatu pekerjaan atau diri kita dalam aktivitas itu juga tergantung orangnya. Kalau dia mau nyibukkan, mau cari kerjaan banyak. Kalau dia mau santai juga bisa. Tapi kan Bapak ini terkenal ya Pak di antara masyarakat, orang yang sangat down to earth lah. Maksudnya sangat ramah kepada masyarakat, membaur. Nah itu kan otomatis nih kita bisa melihat bahwa Bapak ini cukup sibuk. Keluarga gimana Pak? Ya, awal-awalnya dasar. Jadi awal-awalnya itu dengan kesibukan kita itu protes. Protes. Terutama ya anak-anak sama istri protes. Ini waktu untuk orang saja. Kalau orang berurusan itu didulukan, kami tidak. Itu pernah gitu. Iya. Iya pernah. Terus gimana nih Bapak akhirnya bisa menjelaskan ke istri lalu menyeimbangkan kehidupan Ya, saya sehari-hari? bilang hidup kan harus bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang. Jadi saya bilang selagi saya masih pegawai, berarti artinya saya harus berikan pelayanan terbaik, kan gitu. Dan ada waktu juga untuk keluarga dan ada waktu untuk orang yang kita layani, seperti itu. Anak ada berapa Pak? 3. Oh anak ada 3. 3. Ada yang mengikuti langkah Bapak? Ada. Jadi Berarti udah gede-gede semua ya udah. Pak? Jadi yang satu insya Allah Desember ini selesai. Kemarin udah selesai ujian skripsinya. Setelah Desembernya wisuda. Kalau dimudahkan oleh Allah, itu dia Politekim. Politeknik Imigrasi. Kemudian yang satu lagi baru selesai IPDN, ikut jejak bapaknya. Ikut jejak Bapak menjadi ASN. ASN. Pak, tapi yang Yuli lihat nih Pak, kan kehidupan Bapak ternyata tidak mudah. Dari kecil udah berjuang sampai bekerja pun berjuang dan sekarang akhirnya mendedikasikan diri untuk masyarakat gitu. Nah, ini apa nih Pak motivasi Bapak untuk anak muda biar tetap semangat? Jadi gini, jadi kehidupan itu jangan terlalu pikirkan susahnya. Jadi yang namanya kita menjalani apapun aktivitas yang kita jalani, sekecil apapun aktivitas yang kita jalani, kalau kita pikir susahnya, kita akan menurunkan semangat kita untuk melakukan itu. Oke. Betul. Kalau kita pikirkan susahnya, ribetnya, pasti kita akan menurunkan semangat kita untuk melakukan itu. Jadi tidak usah dipikirkan. Jadi nggak usah dipikirkan susahnya, tapi bagaimana kita pikirkan apa yang menjadi fokus pekerjaan kita, apa yang harus kita buat langkah-langkahnya, dan apa yang harus kita capai. Gitu. Begitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke masa kecil, Bapak melihat Bapak pada saat kecil, kepikiran nggak bisa ada di titik ini? Nah itu yang saya kadang-kadang merenung. Merenung kok bisa gitu. Benar. Kalau saya menjalani kehidupan itu dari saya sekolah sampai saya bekerja, dari bujangan sampai saya keluarga, kok bisa? Itu satu keanehan setelah sekarang mikir, kok bisa? Mikir kalau waktu itu pernah saya tugas di Bagan Batu 2 tahun. Itu saya sudah punya anak 1. Punya anak 1, tidak punya jabatan, ya kan? Rumah kontrak, gaji putus 3 bulan. Anak nyusu kaleng.
Waduh, Musuhnya Morinaga. banyak berarti kesulitan-kesulitan. Jadi yang Bapak logika berpikir, kok bisa makan, kok anak bisa nyusu kan gitu kan? Hah. Terpikir tak itu gitu. Oke. Maka itu sebetulnya saya katakan sama pegawai atau teman-teman yang sering berdiskusi saya, kita punya satu jawaban yang sama dan itu tidak akan pernah berubah, tapi kita tidak punya keyakinan untuk itu jawaban kita. Apa saya bilang? Saya bilang, jodoh di tangan siapa? Allah. Katanya, gitu kan. Mati di tangan siapa? Allah. Rezeki di tangan siapa? Allah. Tapi kenapa kita tidak yakin? Sehingga kita tidak yakin, itulah kita tak bisa maju-maju. Kalau kita yakin, kenapa kita takut? Dan itu terbukti dalam kehidupan, saya menjalani kehidupan itu terbukti. Kok bisa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah itu memberi rezeki. Oke. Pak, ini terakhir nih, pengen banget saya mungkin, Bapak juga aktif di media sosial membagikan motivasi-motivasi. Nah ini Pak, saya pengen tahu banget nih, apa tips atau mungkin kebiasaan yang pengen Bapak bagikan ke anak-anak muda, khususnya yang seumuran saya, biar sukses atau bisa menjalani kehidupan sebaik-baiknya? Ya, jadi kalau nengok motivasi yang saya terakhir ya, yang baru kita keluarkan itu ada 3 tips sebetulnya. Kesimpulannya ada 3 tips. Apa tuh? Bahwa kita hidup ini, itu pasti berubah. Hidup itu pasti berubah. Pasti berubah, karena zaman tuh pasti berubah. Zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama, pasti berubah. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan perubahan itu. Dan kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Dan kita bisa juga menjadi aktor perubahan itu. Bagaimana kita bisa berubah dan menjadi aktor perubahan itu? Berarti kita harus punya 3. Yang pertama itu kita harus punya konsistensi. Yang kedua kita harus punya dedikasi. Yang paling utama adalah disiplin. Maka itu kalau teori Maxwell itu, dia menyatakan 21 hari dengan risetnya. Tapi kalau kita bilang, saya bilang, itu tergantung kita. Nak cepat, nak sedang, nak lambat, Kita yang menentukan. kita menentukan. Tapi 3 ini harus menjadi pedoman kita. Pegangan kita Pegangan ya Pak. kita. Kalau kita mau cepat, bisa. Tergantung kita. Artinya memang berubah itu, kata Allah, memang tergantung orang tidak berubah tidak. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kan? Jika tidak merubah sendiri. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak. Ini perbincangannya bermanfaat banget nih untuk teman-teman, khususnya anak-anak seumuran saya sendiri. Nah, ini Pak, kalau misalnya nanti setelah pensiun, setelah udah usai mendedikasikan diri pada masyarakat, Bapak pengen ngapain? Jadi sebetulnya kehidupan itu intinya tuh bukan kekal hidup di dunia. Kehidupan yang kita ingin tuju adalah kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi dunia ini adalah perjalanan. Artinya apa? Artinya selagi kita hidup di dunia ini, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, jangan pernah tinggalkan. Di situ ada amalan yang harus kita buat untuk kebaikan. Karena kebaikan itu akan menjadi amal kita yang akan diperhitungkan menguntungkan kita di akhir kita mati nanti. Menuju tempat tinggal abadi. Dalam. Oke? Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga ya kita harap terbaik ya Pak tentunya. Obrolan kita nih pasti sangat-sangat bermanfaat. Sukses selalu Pak Firman. Terima kasih. Jadi, semoga kita ketemu lagi ya Pak di lain waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sukses selalu Pak.